Menak Malaysia tarik pulang seluruh santri dari Ponpes milik Panji Gumilang. Malaysia lebih tegas daripada Indonesia. Harusnya kita malu kepada Malaysia. Malaysia sudah menampar pipi kita, wajah kita, memberikan contoh. Begitulah pedulinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Malaysia tarik pulang seluruh santrinya. Malaysia bertindak. Diskotik di Al-Zaitun. Ini benar-benar sangat luar biasa ya terhadap Kementerian Agama Islam yang ada di Malaysia. Mereka benar-benar merespon dengan begitu cepatnya dan melakukan investigasi, dan terbukti pondok pesantren Al-Zaitun ini memang menyesatkan. Nah, salah satu ungkapan kekecewaan konten kreator daripada Indonesia merasa amat malu karena Malaysia sudah memberikan contoh yang terbaik. Kenapa kita belum bisa bertindak apa-apa? Penasaran videonya? Langsung kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, buat sahabatku, untuk video originalnya ada di link di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya. Nah, pada video kali ini Ustadz Abdul Somad pun juga merasa sangat geram ya dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun ini, karena mengajarkan hal-hal yang jauh daripada agama Islam. Masa sih di pondok pesantren kok diajarkan salam Yahudi segala? Baru kali ini ya saya melihat hal seperti ini. Dulu waktu saya mengaji nggak pernah ada ajaran salam Yahudi, berjoget-joget, nggak ada. Murni mengaji, murni mengajarkan nilai-nilai Islam dan tidak dicampur adukan dengan agama lain. Jujur Bang Toha juga merasa kesel, merasa kecewa ya. Kenapa sih pemerintah kita juga tidak begitu merespon dengan cepat? Daripada penasaran, langsung kita simak video berikut. Oh ya, buat sahabatku, sebarluaskan video ini seluas-luasnya agar mungkin teman-teman yang belum mengetahui pemberitaan ini juga bisa mengetahui lewat berita konten ini. Langsung saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Reski Mansya Putra. Sahabatku semua, viral di media sosial, terutama di TikTok, dengan judul "Ini Pondok Pesantren Apa Diskotik?" Ini dia Ponpes Al-Zaitun. Oke, mari kita simak saja teman-teman. Pesantren Al-Zaitun ini selalu kontroversial. Lagi teman-teman, ini adalah salam Yahudi yang dinyanyikan. Ternyata kali ini dinyanyikan sambil menari teman-teman. Seperti mirip dengan diskotik. Sambil menari, berjoget ria. Astagfirullah. Campur ya laki-laki dan perempuan. Allahu Akbar. Banyak di sana teman-teman. Banyak wanita di Ponpes Al-Zaitun sambil menari, menyanyikan salam lagu Yahudi ini teman-teman. Tidak menutup auratnya, tidak menggunakan jilbabnya. Sangat mirip dengan diskotik teman-teman. Ini pondok pesantren apa diskotik? Saya juga terpaham mas. Kayak masih kuliahkan seperti ini. Ini pondok pesantren apa diskotik? Astagfirullah. Membuat lingkaran. Itu laki-laki dan perempuan teman-teman. Pegangan tangan. Bersentuhan. Ya Allah. Saya juga kaget dan heran mas. Hingga sampai saat ini belum terselesaikan tentang Al-Zaitun. Laki-laki perempuan dalam satu ruangan
berpegangan tangan, menari ria, menyanyikan Salam Aleichem. Salamnya orang-orang Yahudi. Ya Allah. Sangat aneh memang. Berjoget ria. Tidak terlihat Panji Gumilang di situ, teman-teman. Mungkin ada, tapi nggak tersorot kamera mungkin. Bangsa kalau orang Yahudi ya. Ya Allah. Ya Allah, laki-laki perempuan campur. Diiringi dengan musik yang bergema, teman-teman. Yang masuk akal kan? Tapi sampai saat ini masih aman-aman saja. Astagfirullah. Laki-laki campur. Bertepuk tangan, berjoget. Disambut dengan tepuk tangan, teman-teman. Coba teman-teman lihat video berikut ini. Mirip apa tidak? Yang barusan adalah video nyanyian Yahudi atau salam Yahudi yang dinyanyikan dan ditarikan oleh orang Yahudi sendiri. Di sana teman-teman, mereka menari ria, diiringi dengan musik yang bergema. Mereka menari juga menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat para perempuannya, dan juga bercampur antara perempuan dengan laki-laki. Dan ini dicontoh oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Teman-teman, Ustadz Abdul Somad, beliau pernah mengomentari tentang salam Yahudi ini yang dibawakan oleh Panji Gumilang yang diajarkan kepada santri dan santriwatinya Pondok Pesantren Al-Zaitun. Oke teman-teman, langsung saja mari kita simak Ustadz Abdul Somad. Aleichem, aleichem, aleichem. Itu salam Yahudi, bodoh. Masya Allah. Betul sekali Ustadz. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Ustadz Abdul Somad Kita ini ahlus sunnah Wal jamaah. ahlus sunnah wal jamaah. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Nauzubillah. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Jelas. Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Astaghfirullah. Sebuah berita mengabarkan yang saya ambil dari tv1neo.com, Menak Malaysia tarik pulang seluruh santri dari ponpes milik Panji Gumilang. Al-Zaitun sesat. Ini beritanya teman-teman, mari kita bacakan. Keren sekali. Jakarta, tv1neo.com. Malaysia. Kasus Pondok Pesantren Al-Zaitun ternyata tidak hanya ramai di Indonesia saja, melainkan sampai ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Alhamdulillah. Bahkan pemerintah Malaysia diketahui telah membentuk suatu tim khusus yang ditujukan untuk menginvestigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Hal ini disebut secara langsung oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia, FUUI, Kiai Haji Atian Ali. Mari kita simak videonya teman-teman. Langsung saja teman-teman, ini videonya, mari kita simak. Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Al-Zaitun. Di Al-Zaitun.
karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Al-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Tarik. Kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa sekali keputusan negara Malaysia. Kita tahu teman-teman, negara Malaysia sama dengan kita Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Lalu bagaimana tanggapan dari Kementerian Agama kita, Indonesia? Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Al-Zaitun. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Al-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Jelas teman-teman. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Tarik. Kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Luar biasa. Cepat Pak Menteri Agama Malaysia itu. Alhamdulillah Menteri Agama kita juga waktu itu datang Pak ke Al-Zaitun. Begitu selesai kelar dari Al-Zaitun, dia membuat pernyataan. Bagus, megah bangunannya. Astagfirullah. Ya memang bangunannya tidak sesat Pak. Negara Malaysia atau kerajaan Malaysia sama dengan Indonesia. Betul, Mas. Mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Seharusnya kitalah yang memberikan contoh kepada negara Malaysia. Dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara Muslim yang terbesar di dunia. Namun sekarang teman-teman terbalik teman-teman. Malaysia lebih tegas daripada Indonesia. Menteri agamanya seperti yang diberitakan oleh beliau tadi langsung membuat keputusan menarik seluruh santri dan santriwatinya yang mondok di pondok pesantren Al-Zaitun ditarik pulang ke Malaysia. Sedangkan pondok pesantren Al-Zaitun sendiri ada di Indonesia dan sampai sekarang teman-teman pemerintahan kita ataupun Kementerian Agama kita Indonesia masih belum mengeluarkan keputusan status tentang pondok pesantren Al-Zaitun. Harusnya kita malu kepada Malaysia. Malaysia sudah menampar pipi kita, wajah kita, memberikan contoh. Begitulah pedulinya pemerintahan negara Malaysia terhadap umatnya. Dan semoga saja pemerintahan kita, saya sering berkali-kali berdoa, berharap agar pemerintahan kita serius mengusut tuntas cepat. Harus cepat. Pondok pesantren Al-Zaitun dan Panji Gumilang sebagai syekhnya. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, harusnya kita yang memberikan contoh. Tapi kali ini terbalik. Malaysia lah yang lebih tegas. Kementerian Agama Islam Malaysia lah yang benar-benar sangat peduli terhadap para santri-santrinya. Untuk Kementerian Agama Islam yang ada di Indonesia hingga sampai saat ini belum mengeluarkan status apapun. Saya sebagai orang Indonesia juga sangat berharap ya agar pondok pesantren Al-Zaitun ini segera ditindak tegas. Karena ajaran yang diajarkan ini seolah-olah dicampur aduk ya. Jadi harapan saya sebagai rakyat biasa, semoga pemerintahan kita lebih tegas. Amin ya robbal alamin. Kita doakan yang terbaik.